Ada masalah di keluarga, diselesaikan masalahnya oleh Allah. Amin. Yang belum punya rumah, diberikan rumah oleh Allah. Amin. Yang lagi kesulitan pekerjaan, diberikan pekerjaan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang semuanya dilunaskan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang paling kuat aminnya, yang paling banyak utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus solihah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah masih mengalehen di hita sasudena. Ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan, songoni jo nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat majelis taklim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak lain dan tidak bukan merupakan semua dikarenakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah. Dengan kita senantiasa bersama-sama bersungguh-sungguh sepenuh hati dan sekuat niat. Yaitu senantiasa kita semua meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu seluruh ibu-ibu majelis taklim yang hadir sore ini termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang berhak insya Allah nantinya Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Amin. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kita membacakan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu mengatakan bagi kita, taraktu fikum amroini lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengisi senantiasa setiap hari kita, detik per detiknya, menit per menitnya, jam per jamnya, hari ke harinya, minggu, bulan, tahun, senantiasa kita bersamai dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan begitu senantiasalah hidup kita berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh para ulama bahwa kalau ada majelis ilmu, maka malaikat akan bersama dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka malaikat akan senantiasa bersama ibu-ibu sekalian di rumah ini insya Allah selama ibu-ibu ini belum berdiri dari tempatnya masing-masing. Kalau ibu-ibu ini berdiri atau
keburu berdiri dari tempatnya sebelum majelis kita ini selesai, maka malaikat juga akan pergi buru-buru meninggalkan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu jangan berdiri sebelum majelis kita ini selesai sampai akhir nanti. Bisa? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi pengajian kita ini telah dibuka oleh MC kita, yaitu mungkin Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Lingkungan 1 Kayuembun. Mungkin Majelis Taklim kita ini tidak ada namanya, Bu, ya? Enggak ada, cuma Majelis Taklim Lingkungan 1 Kayuembun. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjadikan ibu-ibu tergerak hatinya untuk hadir ke majelis taklim ini. Di mana mungkin masih ada ibu-ibu yang lain yang belum tergerak hatinya, atau mungkin yang berhalangan hadir untuk datang ke majelis taklim kita ini. Kita doakan mereka yang mungkin sakit, atau berhalangan, atau ada kendala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Supaya insyaallah ke depan pengajian kita ini lebih ramai. Dan pengajian kita ini alhamdulillah pengajian yang sangat luar biasa, dan kita doakan mudah-mudahan para pengurus dari majelis taklim ini, termasuk semua ibu-ibu, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin, untuk senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena memang dalam beramal itu membutuhkan yang namanya ilmu. Oleh karena itu penting kita berilmu sebelum beramal. Maka berilmulah sebelum beramal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Al-Fakir tidak lagi perlu memperkenalkan diri, karena tong anak muda di Banjaro nate langgona asing. Nah, songoni buse biasa doi masojid. Jadi tema kita pada hari ini insya Allah judulnya adalah mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Catat mah pala na catat. Pala na adong handphone silahkan rekam. Silahkan direkam, share, like, komen, dan bagikan di media sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ini judulnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai mukjizat yang amat luar biasa yang kita ketahui. Ada Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ada Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan. Ada Nabi Musa yang kalau tongkatnya dipukulkan ke batu maka fanfajarat min husnata asyara aina, maka memancar daripadanya 12 mata air. Dan masih banyak lagi nabi-nabi lainnya yang punya mukjizat seperti Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Karena memang Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi lembut dan sejuklah kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh api. Dan begitu juga nabi-nabi dan rasul yang lainnya memiliki banyak mukjizat. Dan ketika nabi-nabi dan rasul itu wafat, maka mukjizat yang mereka miliki juga akan pergi dibawa bersama dengan meninggalnya mereka. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizat itu masih bisa kita saksikan dan lihat sampai hari ini. Apa itu? Al-Quranul Azim. Itulah keistimewaan daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa melihat mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang nanti pada hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Quran ini adalah suatu perkara yang sangat agung. Turunnya Al-Quranul Karim adalah perkara yang sangat dahsyat. Turunnya Al-Quranul Karim adalah perkara yang sangat mulia.
dan Al-Quranul Karim bukanlah perkataan seperti perkataan manusia. Al-Quranul Karim adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur, yaitu sekarang yang bernama Gua Hiro. Dulu orang-orang ketika mau naik ke Jabal Nur itu membutuhkan waktu selama 1 jam. Itu naik saja. Untuk naik saja membutuhkan waktu 1 jam. Begitu juga ketika turun dari Jabal Nur, maka itu juga membutuhkan waktu selama 1 jam. Dan itulah pengorbanan Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang usianya hampir menjelang 40 tahun, pada umur ke-38 tahun, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Jabal Nur, yaitu beribadah menyepi daripada hiruk pikuk kehidupan jahiliyah di kota Mekah pada waktu itu. Selama 2 tahun kurang lebih Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha senantiasa sabar menemani daripada tahanus dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 tahun itu, ibu-ibu bayangkan bahwa bagaimana Ibunda Khadijah senantiasa mengantar makanan yang dibutuhkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah pengorbanan Ibunda Khadijah dalam mendampingi suami yang tercinta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Khadijah, mereka berumah tangga selama 15 tahun lamanya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. 15 tahun mana muda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berumah tangga dohot nabita sebelum diangkat menjadi nabi dohot rasul. Jadi ulang belokot kamu nang udah bagasan tina bialak laik kunim wate. Arana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penajolo sebelum diangkat menjadi nabi 15 tahun Khadijah berumah tangga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dungmar umur 40 tahun do nabita baru ma diangkat dia menjadi nabi dohot rasul. Baru selama 10 tahun kurang lebih Ibunda Khadijah binti Khuwailid menemani dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama yang turun di Jabal Nur, yaitu Gua Hiro, yang berbunyi ayatnya yaitu Iqra. Yang bunyinya adalah ma ana biqori. Artinya dijawab oleh Nabi Muhammad, aku tidak pandai membaca. Para ulama mengatakan bahwa ada hikmah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan tidak bisa membaca dan menulis. Ada hikmah nama. Supaya orang-orang yang datang kemudian tidak bisa menuduh bahwa Al-Qur'an adalah buatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis itu bisa membuat Al-Qur'anul Karim? Nah, itulah hikmah kata para ulama kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membaca dan menulis. Maka setelah turun Iqra di tengah gelap gulita malam menjelang waktu subuh, datang sosok makhluk yang sangat luar biasa memeluk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Jabal Nur yang tidak ada manusia sama sekali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itulah yang memeluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlarilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu menuruni Jabal Nur dan kembali pulang ke rumah daripada istri tercinta yaitu Khadijah binti Khuwailid dengan mengatakan zammiluni, zammiluni, yaitu selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah sebagai istri tercinta menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit pun Khadijah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Khadijah memberikan ketenangan kepada suami tercinta. Barulah setelah nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya,
baru Khadijah bertanya atas apa yang terjadi dengan suami yang tercinta. Dan pada saat itulah turun ayat kedua yang berbunyi apa? Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan beri peringatan. Kan semua ini do ayat berikutnya itu, Mak. Berdirilah dan berilah peringatan. Maka ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Khadijah, wahai istriku tercinta, setelah turunnya ayat ini, la rohata ba'dal yaum, tidak ada lagi waktu untuk beristirahat. Artinya apa, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti mendakwahkan yang namanya Islam. Maka ketika turun ayat itu, maka disusul pula oleh ayat kemudian. Karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberi yang namanya peringatan. Kum fa'anzir, berilah peringatan. Tuwise. Atema. Tuwise doilehen nabinta peringatanon. Maka dijawab Allah dalam ayat berikutnya. Wa anzir asiratakal akrobin. Dan berilah peringatan kepada orang-orang keluarga terdekatmu. Pertanyaannya, siapakah orang yang terdekat daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak lain dan tidak bukan, itulah istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Maka Rasulullah Muhammad SAW ketika wahyu itu turun, maka ditawarkanlah Islam pertama kali kepada istri tercinta, itulah Khadijah binti Khuwailid. Maka Khadijah binti Khuwailid pun menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka berimanlah ibunda Khadijah binti Khuwailid. Maka ibunda Khadijah binti Khuwailid menjadi wanita yang pertama masuk di dalam Islam. Maka setelah ibunda Khadijah binti Khuwailid masuk Islam, dikarenakan daripada jasa dakwah Nabi Muhammad SAW, maka yang masuk Islam berikutnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang luas pergaulannya, banyak pertemanannya. Ditawarkanlah Islam oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Maka diterimalah Islam oleh Abu Bakar Siddiq. Maka masuk Islamlah Abu Bakar Siddiq. Dan melalui jasa daripada Abu Bakar Siddiq, masuk Islamlah sahabat-sahabat yang lain. Seperti ada Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'ud, Tolha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak sahabat-sahabat lainnya yang masuk Islam dikarenakan daripada usaha dakwah daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka menyusul kemudian masuk Islam yang berikutnya adalah orang terdekat dari Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ditawarkanlah Islam kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun menerima, maka masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib dikarenakan usaha daripada dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dakwah Rasulullah berlanjut dan berkembang, dan selama itulah ibunda Khadijah senantiasa menemani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berada di kota Makkah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sejarah singkat tentang bagaimana turunnya Al-Qur'anul Karim sebagai perkara yang mulia. Tetapi topik pembahasan kita bukanlah itu, karena itu masih merupakan mukaddimah. Sebelum saya masuk kepada inti, mohon izin bertanya, kita sampai jam berapa? Nah, udah. Sekarang jam 16.37, setengah 5. Nanti biar nggak kelewatan, maksud saya saking enaknya, nanti lupa waktu. Sampai jam 5. Iya. Jam 5 lewat. Lewat berapa? Lewat 1/4. Iya. Nah, oke, kita sepakat sampai jam 5 lewat 1/4. Kalau Pak Ustadz lupa, mohon diingatkan.
Narana naron natabu anon na mga jiyon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita membersamai hari-hari kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita hanya membaca Al-Qur'anul Karim, tetapi juga kita harus memahami isi daripada Al-Qur'anul Karim, dan yang terpenting bagi kita adalah mengamalkan isi daripada apa yang kita baca. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk kepada inti, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu. Apa hukumnya membaca Al-Qur'anul Karim? Ini kalau ada yang bisa menjawab ada hadiah panitia. Ada. Kapan-kapan kalau ngundang Ustadz siapkan hadiah untuk yang menjawab. Biar ibu-ibu ini ke depan lebih semangat mengajinya. Siapa yang bisa menjawab? Apa hukum membaca Al-Qur'anul Karim? Hari ini nggak ada hadiahnya. Kalau mau minta sama panitia. Ada nang udah natulang hukum membaca Al-Qur'anul Karim. Hukum adong 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini dia do. Sunnah. Membaca Quran hukumnya adalah sunnah. Adong mandukun na naron na wajib. Berarti yang gua wajib naron. Nah, membaca Quran kamu sadari mardosa. Ibu definisi na wajib kan? Membaca Al-Qur'anul Karim hukumnya adalah sunnah. Menghafalnya pun sunnah. Bopea pil kauma Al-Qur'ani 30 juz 6.666 ayat 114 surah. Hukum nai di matani Allah Subhanahu wa taala tetap sunnah. Saria bahat pilko ayati nanguda ete kakak hukumnya tetap sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bo pilko 30 juz. Pilko tong 30 juz alhamdulillah. Tetapi jangan lupa hukumnya tetap sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengamalkan isinya adalah wajib. Wajib. Membacanya sunnah, mengamalkan isinya madanak kisodok kunma. Beramal itu butuh yang namanya ilmu. Maka berilmulah sebelum asoulang marbalik-balik amalmu. Ngate? Si bahat doa laki ikarejo niya na sunnah itinggal ko niya na wajib. Contoh Ustaz. Solat tahajud niya na ada tinggal. Solat subuh tinggal. Tahajud terus, tapi tak pernah solat subuh. Berarti mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Perlu namar ilmu sebelum maramal. Maka ulang losok kamu ro na mga jon, apalagi mangundang ustaz ati uma. Namar saja ron nang golak nyon. Sampai kapan kita belajar? Sampai Allah memanggil kita untuk pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua ibu-ibu ini, ketika kita nanti kembali, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kembali ke alam yang namanya alam akhirat. Naso ni rumah. Adong do mungson nagot saleleng na inyang binyon. Kita karong lo. Ustaz buat saliling na doa ison niya kan. Ada yang mau tinggal selamanya di dunia ini? Tidak ada. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmar ummati baina sittina wa sabaina. Umur umatku ini paling tidak hanya antara 60 sampai 70 tahun, dan jarang yang melewati itu. Masa dia umurmu? Etong bo. Ay anggo berdasarkan umur ni Rasulullah.
Nah, berarti saya penamar dosete. Ulang betambah ya mulo. Olat ni pemadung me. Ulang betambah-tambah be. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita kembali menghadap. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini diibaratkan oleh kata para ulama seperti supir daripada pesawat terbang. Butuh mudo mak supir ni kapal terbang. Apa namanya supir pesawat terbang? Pilot. Hidup kita ini adalah tak obahnya seperti pilot daripada pesawat. Di mana pilot itu menerbangkan pesawat di udara gelap gulita, tak nampak jalan, tak ada lampu penerangan. Dia berangkat dari satu bandara ke bandara lain. Lalu apa yang dia gunakan untuk bisa sampai kepada tujuan yang dia tuju supaya dia bisa selamat ke tujuan? Apa yang dia gunakan di dalam pesawat itu? Itulah namanya radar atau sekarang namanya GPS, petunjuk arah. Nah, songon di rumah. Kan golap di ginjangan nang godok tari dadalat songon di daraton adong aspal na adong. Nah, di langit yang gelap gulita, apa yang dibutuhkan oleh seorang pilot tidak lain dan tidak bukan itulah yang namanya petunjuk. Walaupun gelap gulita tak nampak jalan, tapi dengan petunjuk itu maka pilot akan sampai kepada tujuan. Songoni mada itu makna mangulun. Kita semua ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan bahwa Allah tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa petunjuk yang kita gunakan supaya kita bisa sampai kembali selamat ke tempat negeri, kampung halaman yang abadi, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Itulah kampung halaman kita yang abadi yang sesungguhnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, di mana dulu kakek kita Nabi Adam alaihissalam berada di sana. Cuma karena satu kesilapan saja maka Allah mengurunkan dia ke dunia, dan kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini untuk diuji apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus uji di dunia ini, maka nanti kita akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ke kampung halaman yang abadi. Itulah surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulus. Kalau tidak lulus Ustaz, transit singgah di neraka. Nah, dong nang udah langsung transit singgah jolo di neraka satokin. Maka kita berharap semua ibu-ibu jamaah majelis talim yang hadir di sore ini, kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin, tanpa perlu lagi transit di neraka Allah Subhanahu wa taala. Cuma tong nang udah amal teh. Biar cara Ustaz so bisa langsung masuk surga, tiket VIP tanpa perlu transit di neraka. Bahat nang udah undang kamu guru-guru itu setiap minggu teh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu nari rahmati Allah. Maka oleh karena itu, seperti hidup kita tadi bagaimana pilot, maka dia membutuhkan yang namanya petunjuk. Dengan petunjuk itulah pilot bisa sampai ke tujuan. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah petunjuk yang harus kita gunakan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Maka tidak lain dan tidak bukan, itulah Al-Quranul Karim. On mada petunjuk tanang udah. Inilah panduan hidup kita. Kalau kita pergi ke satu wilayah, satu kota yang belum pernah kita kunjungi, lalu kita tidak tahu jalan dan tidak tahu arah, apa yang kita cari? Petunjuk. Itulah saking pentingnya yang namanya petunjuk di dalam kehidupan. Maka kalau ada masalah di dalam kehidupan kita, apapun masalahnya, maka carilah jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita akan menemukan jawaban dari segala permasalahan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa saya katakan dari awal, mari kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena ini adalah mukjizat, suatu perkara yang agung. Asy agung Ustaz, suatu perkara yang dahsyat. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu akan saya ceritakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an. On ayatna. Mau dicatat kamu catat.
Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-30. Ulangi sekali naik. Al-Quran, surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-30. Sodok silua mulak tu bagas. Ulang malu naron ngeno nate. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Imani Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Artinya, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahamani nabinta, mangadu itu Allah Subhanahu wa taala yang katia dua tangannya nang udah ahamania. Ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Madapat dona ki surah nih. Surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-30. Allah, ayat 40, surah ke-25. Somomo nang udah membuka nanon di handphone. Jadi didongkon Allah Subhanahu wa taala mangadu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Allah. Amani nabinta, ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Omma pengaduan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ayat ini dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di dalam kitabnya berkaitan dengan ayat ini, yaitu kitab yang bernama Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan siapa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Ada 3 atau 4 golongan orang yang dianggap mengabaikan Al-Quranul Karim. Catat kamu, Mak. Ada 3 orang atau 4 orang yang dianggap mengabaikan Al-Quranul Karim. Nadia duan mina bintatu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan indah termasuk kita iso. Nate. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama idokon Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran dan yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quranul Karim. Maka saja di antara ni umat Nasara membaca Al-Quranul Karim, maka dianggaplah orang yang mengabaikan Al-Quran, dan termasuklah dia orang yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nabacamu Al-Qur'ani mulai inda porramunu termasuk tu alak-alak ne dia duun oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nananguda, ibaca hamudo Qur'ani 3 kali sadari. Alhamdulillah. Minimal sekali sadari ya deh. Alhamdulillah maghrib bisa mi ustaz. Ipe alhamdulillah Jumat tong ya deh. Nah jadi masalah nara membaca. Te yakin aku insyaallah di pengajian ton sudeon na marung malodo membaca Quran nate. Adong na pedongan na sumalo membaca. Mula dong ulang kamu mela marsyajar teh. Marsyajar-ajaran kita ison. Aso mendapat syafaat di hari yaumil akhir. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim akan menjadi syafaatan li ummati yaumil kiamah. Maka Qur'anul Karim akan menjadi syafaat di hari kiamat. Indangin Nabi saja Qur'an yang dibacamu mak menjadi syafaat di penolong di hari akhirat kelak. Maka ketika kita diperintahkan membaca Al-Quran, baca, maka naik posisi kita. Baca semakin tinggi, sampai pada akhir ayat yang terakhir kita baca, maka itulah posisi kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Maka bacalah Quran itu dan hafalkan di dalam hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, on ma'alakna pertama na diaduan mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Nah, kedua, dia mau membaca Al-Qur'an tetapi tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Mau membaca Quran, tetapi tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca, maka masih termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nang udah indah cukup membaca. Akon juo dipahami. Pahamnya mudah di sini nang udah. Deba marsa pamajol ustad ang gosongoni. Masa dia umur 50. 50 nakit. Adong na 50, adong na 35, adong na 40. Maju nga deh itatamat kon Qur'anon mulai ngen Al-Fatihah sampai An-Nas ita baca terjemahan na lengkap sa lelek kita mangod. Andi kan lope. Ang gonong jungada alhamdulillah. Naso jungada andi kan? Andi kan lo meta karejo honi. Ulaksa on danala Islam no pinamarsapod. Ngolak na lain, agama na lain dia mete. Ade, ulang bisa pay sa mengerti mo bahasa Arab. Bola. Quran itu berbahasa dibawa orang nabi dari Arab. Yang berbahasa bisa bahasa Arab. Asidonay baca terjemahan ni sa liling non musungoni. Oh Ustad ning ya, hadai nang uda. May baca da Quran ni telek songoni nang bolok perubahannya. Aki bahasa Arab ni saja dibaca ho. Andi kan mendapat kopi tunjuk ni. Inala karap ko na maloho bahasa Arab. Maka belilah Quran terjemah. Syukur-syukur dibeli juga dengan tafsirnya. Oh luang ngulik roho pengajian. Nah roho biar buseme. Makanya hidup kita masih begini-begini saja. Kenapa? Karena Quran itu tidak kita renungkan, tidak kita pikirkan, dan tidak kita pahami isinya. Ate, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Kapan kita mau memahami itu semua? Allah telah memberikan kita umur yang sangat panjang. Di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi kehidupan kita. Maka ada mursusah ngulu-ngulu tesan nario. Itulah nanti akan saya bacakan ayatnya. Kenapa? Karena kita berpaling daripada Al-Quranul Karim. Tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Maka na husuk solati. Ini betul-betul ngerti nih. On mana kedua. Tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Aduh, masuk patoluhan. Yang ketiga, dia mau membaca Quran. Dia mau memahami isi daripada apa yang dia baca. Tetapi dia tidak mau mengamalkan isinya. Maka ini juga masih termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Berarti nang udah akot tolu. Ra membaca Quran, ra memahami isinya Al-Quran, rabu se mengamalkan isine. Baru kita dianggap orang yang tidak mengabaikan Al-Quran dan tidak termasuk kepada orang yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Berarti mulai sadaron nang udah tulang mulak kita ngenon berarti takarejohon manatulon. Ate temu sapai nakin insya Allah bisa ditamal ko ni. Insya Allah ulang dadungan aik lalu batuso. Rat ita amal kon marsi paingot-ingotan. Inilah
daripada 3 orang yang termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin na dong isonon. Sada pinanong ate, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lebih parah, yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami isi daripada apa yang dia baca, tidak mau pula mengamalkan isinya. Yang keempat yang paling parah, justru dia berani menentang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adong di dalam musanari sungon bahat. Gelarna profesor, kiai, ulama, tapi berani menentang ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini, orang yang seperti ini lebih celaka daripada orang yang celaka. Kenapa? Walaupun dia hafal 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dia hafal di dalam kepalanya, tetapi kalau dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak mengharamkan yang diharamkan oleh Allah, maka Allah tidak butuh kepada bacaan Quran itu. Hati-hati. Apa dia ada Quran ini? Halal ni Allah, haram ninya, haram ni Allah, halal ninya. Bat besan na di dalam sini. Go. Ade. Mabukti na Ustaz. Idongkon Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru. Ni Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, juri ni Allah. Indah ninya halal doi. Asal dituruni 5% ninya. Gadis kamu, pin kamu pajongjong membayar ado, paturedalan segala macam. Orang-orang yang berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau juga sebaliknya, maka orang yang seperti ini, kata para ulama, Allah tidak butuh kepada bacaan Qur'annya. Maka kalau kita orang Islam, maka halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Perkara Anda tidak bisa melaksanakan, itu urusan yang lain. Tapi jangan pernah sekali-kali coba berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kenapa di dalam Al-Quranul Karim terdapat yang namanya ahkamul khams. Itulah yang kita sebut dengan namanya hukum syara yang 5. On managot perlu itajago nang udah na tulang. Ete. Nalimon managot jagot na sampai Allah memanggil kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imanakin hari. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Inilah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkait dengan yang namanya perbuatan. Nah, limon me, na wajib, na sunnah, na mubah, na makruh, na haram. On me na jagot ta sampai ita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah hukum terkait dengan perbuatan. Tetapi hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkait benda itu cuma ada 2. Kalau tidak halal pasti Maka mari kita pelajari mana-mana di dalam kehidupan kita yang Allah sebutkan wajib kita lakukan. Banyak di dalam Al-Quranul Karim. Mau nanguda ete na wajib na ita lakukan di dunia. Yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ke Baitullah. Ada pe? Bahat depesina wajib. Dan kewajiban itu terbagi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi jangan lupa, selama fardu kifayah itu tidak terlaksana, maka masih berdosa seluruh kaum muslimin. Mana fardu kifayah? Selain ini, bahat debede. Itulah pentingnya kita membaca hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Quran. Bahat disi. Nah, belum terlaksana perintah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai sadarion. Hanya sebagian kita mengamalkan isinya, sebagian lagi belum bisa dilaksanakan sampai hari ini. Maka sebelum kewajiban itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlaksana, maka kita semua masih berkewajiban. Bahat di ayatna.
Mula songon puasa Ramadan nakin nang udah. Ahadu ayatna Al-Baqarah ayat 180 tolu. Bunina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bunyi ayatnya adalah kutiba. Jalaki boma. Tiga dari Al-Qur'an ini ayat na berbunyi kutiba. Bahat. Sinai karejotko na dibanai. Kenapa kalau kutiba alaikumussyam margoso ita makkarejohon na menyambut datangnya bulan puasa Ramadan. Kutiba na lain itu diebet kamu. Padahal bunyi ayatnya sama. Sini mendapat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Terlaksana. Nah, pedo. Kalau itu terlaksana, saudara-saudara kita di Palestina hari ini tidak mengalami yang namanya pembantaian dan penjajahan dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Oleh karena itu ibu-ibu yang tercinta, jangan pernah melupakan saudara-saudaramu umat Islam di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Palestina adalah kiblat pertama kaum muslimin dari bumi para nabi. Itulah Rasulullah Muhammad SAW diberangkatkan Allah Isra Mi'raj ke langit sampai yang tertinggi. Maka jangan pernah melupakan kiblat pertama kaum muslimin. Itulah Masjidil Aqsa yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra, "Alladzi barakna haulah," yang kami berkahi sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Para ulama mengatakan bahwa Masjidil Aqsa atau Palestina Baitul Maqdis adalah buminya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena nabi-nabi dan rasul banyak berasal dari Palestina. Kata para ulama, kata Nabi Muhammad SAW, tidak sejengkal pun tanah Palestina yang tidak pernah disinggahi oleh para nabi dan rasul. Tidak sejengkal pun tanah Palestina yang tidak pernah disinggahi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mengembangkan sayap-sayapnya di bumi Syam. Itulah Palestina hari ini. Palestina dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kekuasaan dan kejayaan umat Islam di akhir zaman. Oleh karena itu, jangan lupakan saudara-saudaramu di Palestina. Karena Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul makna berkah. Ada nedokon na barokah. Apa itu berkah? Kan sering ditapangi deh. Rasokina barokah, umurna barokah, bagasna barokah, bajuna barokah, hapena barokah, hepengna barokah, ahaduna barokahon. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya amal kebaikan. Imada barokah ima. Saya ulangi, barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya amal kebaikan. Maka kalau bertambah uangmu, bertambah amal pahala kebaikanmu, bertambah rumahmu, bertambah amal pahala kebaikanmu, margotti bajumu nabaru nanguda, martambah amal pahalamu, martambah hepengmu, martambah amal pahalamu, martambah hapemu, martambah amal pahalamu. Imadana idokon na barokah. Bahat duala kon nanguda, bahat na martambah niya, na martambah pahalonia. Nah betul. Coba lihat sekitar kita. Betapa banyak orang yang bertambah segalanya di dalam kehidupannya, tetapi tidak bertambah amal kebaikan. Justru apa yang bertambah itu malah semakin menjauhkan dia dari amal kebaikan.
martamba gok hartanya sinang martamba amal pahalonya, justru na martamba dosa. Maka berarti itu namanya tidak barokah. Maka yang selalu kita minta di dalam kehidupan kita, itulah yang namanya keberkahan. Umur yang berkah, harta yang berkah, anak yang berkah, rumah yang berkah, rumah tangga yang barokah. Apa itu? Yang membawa kepada amal kebaikan, bertambahnya amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula mahat na martambamu, inda martamba amal pahalamu, berarti na sobarokah dora sokimu, pabahat ko marsidoka. Asong nito. Pabahat ko marinfak, marwakap, unpiso jadi pengajian to, narani deh. Bad keling kamu. Aranon sude nang udayete, nagot tinggal konon doon, nadong nariyoban, kecuali na diinfak kon di jalan ni Allah. Nasong nito. Dong ko Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijamata ibnu Adam inko to amalu illa salasin. Bila sudah wafat anak Adam, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Amin. Anak yang doa, anak yang soleh, harta yang diinfakkan, ilmu yang diajarkan. Adong salah satu na. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustadz Maulana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan selama kita hidup. Itulah yang namanya barokah. Maka berharaplah keberkahan daripada setiap nikmat dan rezeki yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita menjadi semakin taat dan bertakwa di hadapan Allah. Kenapa Ustaz harus bertakwa? Karena surga itu memang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang kafir tidak akan masuk surga. Maka kalau mau masuk surga, peganglah kuncinya. Kuncinya nang udah takwa. Pegang teguh takwa itu sampai Allah memanggil kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita senantiasa berharap barokah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana keberkahan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mula martahiyat kamu nang udah, hari baca hamu di tahiyat munui. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nasong nito. Sebagaimana barok keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Arani takwana, arani imannya, arani takwanya nang udah. Nabi Ibrahim diberikan Allah keberkahan. Ama keberkahan nai. Itulah keberkahan yang tidak pernah putusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Yang masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa itu? Air Zam-Zam. Kebaikan itu tidak pernah berhenti, putus mengalir sampai menjelang hari kiamat. Itulah air Zam-Zam dikarenakan keimanan dan ketakwaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kalau Allah sudah memberikan keberkahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan keimanan dan ketakwaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. On madomak keberkahan kita harapkan. Maka kalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat keberkahan, jagalah yang dua itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Kan soni doni Allah. Jikalau andai satu penduduk negeri itu beriman, la fatahna alaihim barakat. Niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan keberkahan, membuka pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Silahkan tunjuk sembarang arah. Kalau itu tidak langit, pasti dia bumi. Dan keberkahan itu Allah janjikan akan keluar dari seluruh penjuru negeri. Bila kita mau beriman dan bertakwa, naduan masyaratnya.
Maka jadilah pribadi yang bertakwa, masyarakat yang bertakwa, negeri yang bertakwa. Kalau sudah pribadinya bertakwa, masyarakatnya bertakwa, negaranya bertakwa, maka akan Allah bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Kenapa negeri kita hari ini seperti ini? Mungkin karena kita berpaling dari peringatan Allah. Maka tiap kamu menaduai kuncinya iman dan takwa. Terakhir ni Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 124. Surah Thaha surah ke-20 ayat 124. Manono mata. Satokin na sobar. Sidung mo. Blang kau marsa. Apin aja usul lering-lering. Surah Thaha surah ke-20 ayat 124. Amani Allah Subhanahu wa taala, wa man aqrara an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati akma. Ulat ni peu baca arana na ginjangan nasilung narot kajinay. Idongkon Allah Subhanahu wa taala, wa man aqrada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati akma, dan kelak ketika mereka kami bangkitkan dari dalam kubur, kami akan menjadikan mereka dalam keadaan buta. Arsa pamala itu kina, ya Allah ya Tuanku, ibangkit kot kami dalam keadaan buta, taina jolo kami di dunia marnida. Jawab Allah, bacamu selanjutnya teh, sodong tugasmu ibalas. Saya hanya ingin mengambil waman a'rado an zikri. Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan waman a'rado an zikri adalah siapa orang yang berpaling. Ada yang mengatakan yang dimaksud man di sini adalah orang-orang kafir, tidak. Semuanya, siapa saja manusia tanpa memandang warna, suku, bangsa dan agama, isi sajo, namarguar jolma, nasora, na berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Bukan hanya umat Islam, seluruh manusia. Siapa saja yang tidak mau atau siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan memberikan baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan an-zikri, waman aqrada an-zikri, yang berpaling dari peringatanku. Yang dimaksud peringatan di sini adalah waman aqrada an qiraati kitabi. Siapa yang tidak mau membaca kitab Allah, maka Allah akan memberikan baginya kehidupan yang sempit. Maksudnya, yang berpaling dari peringatan Allah maksudnya membaca Al-Quranul Karim. Maka siapa yang tidak mau membaca Al-Quranul Karim, maka Allah akan memberikan kesempitan hidup di dalam dirinya. Bope cukup segalana. Nang urang nanang udah. Keteng gok, bagas gok, motor gok. Tenau nga ada bahagia, nau nga ada tenang. Kenapa? Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Maka bacalah Al-Qur'an di rumah-rumah kita. Jangan kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Gimana pertama? Nah, kedua, yang dimaksud berpaling dari peringatan Allah adalah waman aqrada an syariati, waman aqrada an ahkami. Siapa yang berpaling dari hukum-hukumku? Siapa yang mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kesempitan hidup. Barangkali negeri kita ini mengalami kesempitan karena berpaling dari hukum-hukum Allah. Indara tunduk tu aturan ni Allah, halal ni Allah, haram ni ya, haram ni Allah, halal ni ya. Bopena profesor gelarnya na poting. Kalau dia berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah tidak butuh kepada gelar. Mana kedua. Yang ketiga adalah, kata para ulama, yang dimaksud berpaling dari peringatan Allah adalah orang yang dia diberikan kecukupan segalanya. Cukup sudah, nang hurangna. Tetapi tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, tidak pernah merasakan ketenangan. Bahkan di antara mereka ada yang harus terpaksa makan obat pil tidur sampai 4 biji baru bisa modem nang udah. Oh, nah perlu pel. Olah naro pel itu pengajian mamodep kok. Puramu nono matamu cepat modem romah itu pengajian. Indah perlu mangapel.
Assalamualaikum Ustaz di DPIP. Me pasti ajukan ni. Jadi kata para ulama, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di dalam kuburnya mancamanna. Ada Ustaz sang sinanggo berpaling dengan peringatan ni Allah, maka nanti kata para ulama di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bisa ibu kamu ibagas, nguruk tafsirmu ni siete. Tafsir Imam Ibnu Katsir atau searching nanti di Google. Dikatakan Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah nanti di dalam kuburnya ketika dia wafat, Allah akan memberikan azab kepada dia. Allah akan membuat kuburnya sedemikian rupa menjadi sempit. Allah akan membuat kuburnya itu menghempit dirinya. Itulah azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Pasok pituhat kuburan nai. Mana pertama. Nah kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di dalam kuburnya Allah akan mengirimkan 2 ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Yot doho nang uda, tahan doho. Indah. Ngutuk sungani taat mita teh. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana imannya para sahabat. Sami'na wa atokna. Kami dengar dan kami patuh. Mulai suruh Yahoo nang udah menutup aurat, tutup auratmu. Ulang bepet teat cogot. Kan? Asono namar karuduk ko, asono namar hijab ko, at cogot no may ate-ate may pajoloknya. Ya ada menjilbab hati-hati. Ate nang udah. Ini ada parjakal jilbab ni. Nah, dong rak deh. Maka baca Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Ketika turun perintah menutup aurat, maka istri-istri Nabi, sahabiah-sahabiah wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menunggu besok. Mereka robek tirai-tirai mereka ambil spray-spray mereka, lalu mereka tutupkan ke badan mereka. Begitulah mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas mereka menjadi orang-orang ahli surga, orang-orang yang dulu mereka berjalan di dunia, tetapi Allah telah menjanjikan surga bagi mereka. Kenapa? Karena ketaatan mereka, karena pengorbanan mereka, karena perjuangan mereka terhadap termasuk ibunda Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Suatu saat malaikat Jibril, tandamu dong malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Bila dia kembangkan kedua sayapnya, maka gelaplah bumi ini dari timur ke barat. Saya madagodang na malaikat Jibril. Nah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat kedua, ya ayyuhal mudassir. Iligin Nabi tu langit pol no malangiti malaikat Jibril. Sagodang ni imau malaikat Jibril. Maka ulang ku mocom-mocom. Malaikat Jibril itu punya 2 tugas. Yang pertama menurunkan nah kedua sadanay. Saliling nun sada bini boto nang ulah. Nah kedua mengazab umat yang tidak mau taat kepada Allah. IPK rejo ni malaikat Jibril memang. Nah membunuh Fir'aun di Laut Merah, malaikat Jibril. Yang mengazab kaum Nabi Lut, malaikat Jibril. Menek de bini nang uday. Juk kita sayo suram. Ting ya. Oh, sakudang nilang ito mantong niramu sayap na. Itulah tugas malaikat Jibril. Yang pertama menurunkan wahyu, yang kedua mengazab kaum yang durhaka kepada para nabi dan rasul. Tambah ilmu. Garena rohomu demku. Ya nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir ini bisa bermanfaat bagi kita. Maka marilah kita baca Quran, kita pahami isinya dan kita amalkan. Jangan kita berani menentang ayat Allah. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang nanti kelak dimasukkan ke surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak cukup sampai di situ, karena kecintaan kita kepada Al-Qur'an, karena pemahaman kita kepada Al-Qur'an, karena perjuangan kita kepada Al-Qur'an, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hak untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita tutup dengan bersolawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah,
Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.